Letak geografis Pos Sending PI HKBP Sungai Labu dan sejarah berdirinya Pos Sending PI HKBP Sungai Labu. Pos Sending HKBP Sungai Labu terletak di daerah pesisir dan bertempatan di RT 2 Sungai Labu, Kepulauan Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis Riau. Penduduk asli Sungai Labu adalah suku Akit. Totalitas kehidupan di desa Sungai Labu masih menganut tradisi dan kebiasaan suku Akit atau penyembahan berhala. Sedangkan kepercayaan yang terdapat di daerah ini meliputi agama Kristen, Buddha, dan aliran kepercayaan seperti animisme, namun tidak secara mendalam. Secara umum, masyarakat yang menganut agama seperti di atas hanya menjadi sebuah identitas semata. Dan hal itu kerap menyebabkan banyaknya masyarakat yang berpindah agama sesuka hati. Permasalahan ini paling kelarap terjadi di Sungai Labu, bahkan sangat berdampak bagi jemaat-jemaat yang ada di Sungai Labu yang memiliki pola pikir terbelakang. Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan dan masyarakat yang ada di sekitar Sungai Labu. Jarak gereja ini 500 meter dari pinggir laut. Sungai Labu termaksud desa yang sangat sulit dijangkau karena alat transportasi yang biasa dilakukan hanya menggunakan kapal. Gaya transportasi yang sulit dijangkau yaitu dengan menggunakan kapal yang hanya beroperasi 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang. Tidak hanya masalah transportasi, biaya menggunakan transportasi tersebut pun cukup mahal, sehingga masyarakat hanya keluar karena kebutuhan yang mendesak, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat pada umumnya sangat jarang untuk melihat keadaan yang ada di luar. Sebab Sungai Labu dijuluki dengan desa yang berada di Pulau Tanjung Padang karena letaknya jauh dari kota. Sejarah berdirinya Pos Sending PI HKBP Sungai Labu. Berdirinya Pos PI Sungai Labu tidak terlepas dengan pelayanan di Pos PI Suak Nipah dan juga peranan Sintua Jasa Johannes yang berasal dari Sungai Labu. Sintua Jasa Johannes menginformasikan bahwa saudara-saudara dan orang tuanya berada di Sungai Labu. Karena masih kurangnya tenaga pelayan pada saat itu, Evangelis Syarif berkunjung ke tempat ini. Selang beberapa bulan, dimulai pendekatan dan pemberitaan Injil kepada suku asli pada tanggal 17 Januari 1991. Pendekatan ini ternyata membuahkan hasil yang bagus atas kesiapan suku asli Sungai Labu menerima Injil. Pertemuan dan kunjungan dilakukan secara berulang-ulang. Maka pada tanggal 17 Oktober 1991 adalah pembaptisan pertama. Pembaptisan pertama yaitu 16 orang dewasa dan anak-anak yang dilayani oleh pendeta Saur Pasaribu. Turut hadir juga jemaat HKBP Bengkalis dan jemaat HKBP Selat Tancang. Pada saat kekosongan pelayanan di Sungai Labu, pelayanan terhambat. Kemudian Evangelis Syarif Amsal minta pelayanan permohonan, lalu ditanggapi oleh Direktur Jending HKBP, sehingga pada tanggal 17 Februari 1992, Direktur Departemen Jending HKBP mengutus Hotman Nababan, mahasiswa STT HKBP Pemandang Siantar yang sedang cuti kuliah pada saat itu. Perkembangan penginjilan saat itu bagus dan diterima masyarakat. Sudah ada 20 kakak terbaptis dengan 98 jiwa. Seiring kekosongan pelayanan di tempat itu, sehingga kesempatan dari GPDI merangkul jemaat yang telah ada. Pos PI ini agak lambat pertumbuhan serta perkembangannya. Namun, untuk saat ini, tahun 2017, jalan telah terbuka dan bagus dibangun. PT RAPP, jalan untuk pergeseran dibuka, sehingga bila berkunjung, sudah lebih mudah bisa ditempuh dengan naik motor, tidak berjalan kaki lagi. Para pelayanan yang pernah bertugas di Pos PI Sungai Labu yaitu yang pertama Evangelis Syarif Amsal, yang kedua Bibel Flor Liga Serupat, yang ketiga Evangelis PSH Hutapea, yang keempat Hotman Nababan, yang kelima Diakonis Kurniawati,
Yang keenam Diakonis Nurmaida Sitohang. Yang ketujuh Bibel Frobeti Silalahi. Yang kedelapan Bibel Frosania. Yang kesembilan Sintua Sianipar. Yang kesepuluh Evangelis Handoko Wikson. Dengan statistik jemaat pos Jending HKBP Sungai Labu berdasarkan tahun 2019 berjumlah 73 jiwa dari 13 KK. Sedangkan statistik tahun 2020 terdiri dari 11 KK dengan jumlah anak-anak laki-laki 6 jiwa, perempuan 8 jiwa. Dewasa laki-laki 8 jiwa, perempuan 8 jiwa. Bapak 8 jiwa, ibu 13 jiwa, nenek 3 jiwa. Berdasarkan statistik yang ada, jumlah keseluruhan sebanyak 54 jiwa. Jemaat pos Sending mengalami penurunan karena perpindahan jemaat 1 KK dan perpindahan agama 1 KK. Keadaan jemaat pos PI HKBP Sungai Labu meliputi suku dan budaya, sosial dan ekonomi, serta pendidikan. Suku dan budaya, warga jemaat pos Sending HKBP Sungai Labu yang terletak di Kepulauan Tanjung Padang pada umumnya suku Akit, sehingga adat tradisi suku Akit masih sangat kental di desa Sungai Labu. Namun meskipun kebiasaan adat tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan gereja, pengkabaran Injil di daerah Sungai Labu belum berhasil memberikan pandangan yang besar kepada budaya dan kebiasaan suku Akit sehingga keduanya tidak berjalan secara berdampingan. Salah satunya tanah kuburan untuk disembah sebagai pemberian berkat. Sosial dan ekonomi, pekerjaan jemaat Sungai Labu yang paling kerap yaitu petani sagu, penalong arang, pembuat kapal, nelayan, dan PT RAPP. Karena itu pekerjaan-pekerjaan jemaat yang ada di Sungai Labu terbilang tidak menetap. Tetapi dari keseluruhan pekerjaan yang ada, pekerjaan yang umum yang dijumpai yaitu petani sagu dan penalong arang. Pendidikan, keadaan pendidikan jemaat pos PI HKBP Sungai Labu sampai saat ini SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut terjadi karena beragam jenis minat yang ada di tempat ini, sehingga pendidikan yang ada di pos PI HKBP Sungai Labu sangat memperhatikan apalagi di kalangan kaum ibu. Adanya kasus-kasus atau konflik yang sedang terjadi yaitu ketermalasan kaum bapak dalam peribadahan. Keterbatasan kaum bapak dalam peribadahan sudah kerap kita jumpai di gereja-gereja, baik perkotaan maupun perdesaan. Kasus ini masih saja terjadi di pos PI Sungai Labu, yang berada di Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, dan Kabupaten Bengkalis, di mana kaum bapak yang terdiri dari 11 kakak yang sering hadir beribadah hanya 2 orang. Inilah yang menyebabkan ketermalasan kaum bapak dalam peribadahan. Yang kedua yaitu penyembahan berhala. Sebagai seorang percaya atau pengikut Kristus, jemaat pos HKBP Sungai Labu masih memiliki kepercayaan yang tidak kokoh, dikarenakan kepercayaan mereka masih mengikuti dari tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyimpan tanah kuburan orang tua atau nenek moyang mereka untuk disembah sebagai sumber mengambil berkat bagi mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, perselingkuhan. Perselingkuhan di kalangan pos Jending Sungai Labu bukanlah hal yang mengherankan lagi dan bukan sesuatu hal yang langka yang sering terjadi. Hal ini kerap terjadi di kalangan kaum ibu yang ada di desa Sungai Labu yang tidak memikirkan dampak bagi anak-anaknya, sehingga tanpa berpikir panjang perselingkuhan adalah hal terbaik bagi mereka. Yang keempat, pernikahan beda agama. Kehidupan jemaat pos Sending HKBP Sungai Labu dalam berkeluarga masih ada yang beda agama. Hal ini dikarenakan kehidupan jemaat Sungai Labu lebih banyak menikah berdasarkan tradisi suku Akit. Dengan kata lain, menikah resmi hanya di kalangan keluarga, bukan masyarakat atau pemerintahan daerah. Yang kelima yaitu perpindahan agama. Pola pikir yang terbelakang
sangat terlihat jelas di kalangan Sungai Labu, di mana kepercayaan atau agama sebagai identitas semata. Meskipun pos sending HKBP Sungai Labu memiliki sifat keterbukaan terhadap jemaat, pedalaman, dan tidak menjalankan RPP dan APP HKBP, perpindahan agama terjadi di pos PI Sungai Labu pada tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 1 kakak yang bernama Etruan. Kasus yang terjadi di jemaat Sungai Labu mengenai perpindahan agama telah membuat kehilangan identitas anak, sebagaimana orang tua harus melindungi anak. Sungai Labu terdiri dari 1 dusun dan 2 RT dengan jumlah kepala keluarga 70 kakak. Letak strategis desa Sungai Labu yang terletak jauh dari daerah perkotaan menghambat segala sesuatunya dan menimbulkan masyarakat sulit untuk berkembang dan bahkan jauh dari harapan yang dapat dikatakan maju. Hal ini disebabkan oleh tradisi buruk yang selalu dipelihara, minimnya sumber daya manusia, minimnya pendidikan terkhususnya bagi anak, pola pikir yang sulit untuk diubah dan sebagainya. Permasalahan remaja, pernikahan anak usia dini di desa Sungai Labu merupakan hal yang lazim untuk ditemui dan lebih dari itu. Tradisi yang seharusnya kurang lazim masih tetap terpelihara, yaitu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Sebelum melakukan pernikahan, pasangan yang berpacaran tersebut terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri sehingga hamil, dan penduduk setempat tidak pernah ikut campur akan hal itu. Keputusan untuk menikah di usia muda bagi para remaja juga bagian dari pola hidup yang tidak sehat dan terlebih karena minimnya pendidikan yang diperoleh. Oleh karena itu, di PI HKBP Sungai Labu, minimnya pendidikan masih sangat rendah, mengakibatkan permasalahan yang terjadi di kalangan PI HKBP Sungai Labu. Demikian letak geografis PI HKBP Sungai Labu dan sejarah berdirinya pos PI